Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Welcome back to streaming channel podcast kami. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak kelewatan berita terbaru kita. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial. Jeng jeng jeng. Halo, BTW nih kak, para pemirsa ini mau kenalan nih sama kakak. Boleh kenalan nggak? boleh. Perkenalkan nama saya Viana. Saya berasal dari Jember, Jawa Timur, Kecamatan Lambi Puji, Desa Gugut, Dusun Jereng Barat. Oh, panjang banget ya kak. BTW deket ya dari sini. Lumayan sih. Dengar-dengar kakak ini ahli ya dalam kitab taklim. Ya begitulah. Jadi kami ini mau tanya-tanya nih kak sedikit. Boleh nggak? Boleh. Nih, kakak ini pernah punya pengalaman nggak tentang adab-adab ilmu gitu? Kayak mondok atau apa gitu? Pernah sih. Ceritain dong kak. Para pemirsa channel ini mau denger nih cerita kakak. Jadi saya itu mencari ilmu itu memang sudah diajarkan dari kecil ya, tapi bukan dari kecil maksudnya dari bayi. Maksudnya itu saya diajarkan mencari ilmu itu semenjak saya mengerti eh, tentang ini itu gitu. Dari SD saya memang sudah sekolah diniyah gitu. Lalu setelah itu lulus SD-nya saya dimasukin pondok sama orang tua saya. Tapi itu semua kemauan orang tua ya, bukan kemauan saya. Kalau kemauan saya itu pengennya sekolah di luar, tapi karena saya itu manut sama orang tua, jadinya terpaksa saya masuk pondok. Saya itu pernah mondok di sebelah rumah saya. Nama pondoknya itu Nasirul Ulum. Di sana saya mondok 3 tahun sambil nerusin SMP. Setelah lulus SMP dari sana saya itu pindah ke pondok pesantren Fathul Mu'in. Kok bisa sih kak? Kakak ini pindah ke pondok ini, kenapa gak terus-terusin di sana? Ya karena di sana itu pertama gak ada SMK-nya. Saya itu sama orang tua disuruh nerusin yang ada SMK-nya gitu. Gitu. BTW kalau pondok di sana tuh beda gak peraturannya sama pondok di sini? Ya beda jauh. Karena kan di sana itu termasuk pondoknya pondok yang gak terlalu besar. Kalau di sini udah termasuk pondok yang menurut saya sih lebih besar dari di sana gitu. Lebih banyak juga kan teman-teman saya gitu. Perbedaannya itu ya banyak banget lah pokoknya. Eh, Kalau akhlak di pondok kakak tuh beda gak sama di sini? Kalau di sini tuh pastinya akhlak tuh dijamin lah tinggi. Dengar-dengar adab tuh lebih tinggi daripada itu. Gimana tuh? Iya, karena adab itu paling utama. Kalau kita tidak punya adab, ilmu itu tidak akan nangkep gitu di pikiran kita. Karena adab itu kan kesopanan gitu, terutama sama guru. Sedangkan guru itu kan yang ngajar kita. Kalau misal kita gak sopan kan sama guru kan gimana gitu, risih ya kan. Iya. Guru itu kan jadi males sendiri yang mau ngajar gitu. Bisa jadi ilmu yang diajarin guru itu juga gak bisa kita peroleh gitu. Udah lama nih cerita-cerita. Boleh gak kak? Aku nanya-nanya dikit soal ilmu-ilmu gitu. Ya boleh. Boleh. Emang boleh. Boleh. Kenapa sih kak adab dalam mencari ilmu itu penting? Bisa tolong jelaskan gak? Dikit aja. Ya tentu adab dalam mencari ilmu itu sangat penting karena mencerminkan sikap kita terhadap pengetahuan dan pengajar. Ketika kita memiliki adab yang baik, kita itu tidak hanya menghormati guru dan ilmu yang kita peroleh saja, karena kita juga akan memudahkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi dan
menciptakan suasana belajar yang kondusif. Jadi kalau kita gak punya adab, berarti ilmu tidak akan masuk ya Kak? Ya begitu. Oh jadi, seumpamanya kalau murid tuh ya, terus durhaka tuh sama gurunya, itu resikonya gimana Kak? Ya resikonya tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah, juga guru itu kan males sama murid itu kalau misalnya murid itu durhaka gitu. Lama ya? Iya. Iya. Tapi kalau zaman sekarang nih kayaknya adabnya tuh lebih diremehkan nih sama anak-anak gitu. Eee, Kalau solusinya tuh Kakak gimana? Iya, kebanyakan anak zaman sekarang itu meremehkan adab daripada ilmu. Mereka itu lebih mengutamakan ilmu daripada adab mereka, sedangkan, yang paling utama itu, yang mereka gak tahu itu adalah adab. Kalau gitu pastinya di dalam mencari ilmu itu ada adab-adabnya ya Kak? Apa Eee aja tuh? Adab-adabnya dalam mencari ilmu itu diantaranya, yang pertama niat yang ikhlas. Ya. Jadi kalau kita ingin mencari ilmu itu, kita harus berniat yang sungguh-sungguh, jangan berniat untuk karena ingin pamer atau ingin mencari populitas dan semacamnya. Jadi niat itu harus sungguh-sungguh, eee, satu tujuan pada pada tujuan kita mencari ilmu. Yang kedua, menghormati guru. Di antara adab-adabnya itu kita harus menghormati guru karena, ketika kita mencari ilmu itu kan guru kita yang ngajar. Kalau misalnya kita tidak menghormati guru itu kan, seperti kita meremehkan ilmu yang kita dapat juga. Yang ketiga, sabar dan tekun. Sabar dan tekun itu ketika belajar itu kan pasti ada ujian. Setiap orang mencari ilmu itu juga, memiliki ujian, entah dari ujian pelajaran atau ujian apa gitu, kita itu harus menghadapinya dengan sabar dan tekun. Tekun itu semacam, rajin, lebih Iya. giat gitu. Iya. Ya yang keempat, mendengarkan dengan baik. Jadi ketika guru kita menerangkan itu, kita harus benar-benar mendengarkan, kita gak boleh bicara sendiri, kita itu tidak boleh, seperti tidur gitu. Kan banyak kan ya anak-anak yang kalau gurunya menerangkan itu, berbicara sendiri, tidur dan, apalah gitu ya, Iya. nggak mendengarkan dengan baik kan. Yang kelima mengamalkan ilmu. Jadi kalau misalnya kita udah mendapatkan ilmu, kita ingat salah satu ilmu kita yang didapat itu, jangan sukar untuk ngamalin. Jadi kita itu harus mengamalkan ilmu yang kita dapat supaya, bermanfaat bagi kita juga gitu. Karena berbagi itu kan indah. Iya. Kalau jadi ya Kak, jadi permasalahannya ini dari niat yang lurus. Nah, sementara kalau murid itu berniat untuk pamer ataupun untuk caper pada guru kita tuh gimana Kak? Ya bisa jadi ilmu yang dia dapat itu gak akan barokah. Misalnya murid itu memang pintar, tapi kepintarannya itu, hanya ingin dibuat kesombongan. Dia itu, kepintarannya itu dibuatkan salah niat gitu. Lah itu udah salah banget dah, percuma gitu dia pintar. Iya. Kalau seumpamanya ya Kak, pernah nih aku pernah pengalaman ya ngaji kitab di dalam. Terus banyak tuh murid-murid yang tidur. Nah, itu gimana ya Kak? Ya, kalau seperti itu sih, itu sama halnya itu tidak menghormati ilmunya, tidak sopan pada ilmunya. Waktu itu, misalnya di waktu itu memang nggak ada guru, tapi kan ada ilmu, ada buku, ada pelajaran di dalam kelas itu kan. Lah, kalau semisal, memang di dalam kelas itu masih mereka itu tiduran, intinya tidak sopan gitu, itu sama halnya mereka tidak sopan pada guru, karena ilmu itu kan lebih tinggi derajatnya daripada mereka gitu. Nice. Tuh, menurut Kakak dari adab-adab tadi mana ya yang sering dilupakan para pelajar? Seringkali yang para pelajar lupakan itu adalah niat yang ikhlas dan, mendengarkan dengan baik, karena mereka itu, hanya memperhatikan, dan lebih fokus pada hasil akhir, tanpa memperhatikan proses. Iya. Jadinya iya sekarang tuh banyak ya Kak, teman-teman aku yang biasanya tuh ngeluh gitu, gak tahu prosesnya tuh gimana, gak tahu ke depannya tuh gimana kan gitu ya. Kalau Kakak punya pengalaman gak nih soal kayak gitu?
Ya punya banget sih. Coba Kak cerita dikit nih para pemirsa mau dengerin. Ya jadi kan aku itu aku kan belum lama ya, belum lama juga kan mondok di sini. Jadi aku mau cerita tentang pondokku yang dulu saja Iya ya. iya iya. Ya, jadi di sana itu aku pernah kan, ngaji kitab Mhm, sama guruku lah. iya. Itu pertama kali aku ngaji kitab, jadi kan aku tuh gak paham gitu, gak paham sama sekali sama kitab, gak tahu gitu. Palingan cuma taunya sama, maknaan gitu kan. Iya. Iya, aku itu disuruh baca, sedangkan maknanya aku itu masih makna terbaru gitu. Oh masih baruan gitu ya Kak? Iya. Iya. Masih belum paham banget gitu. Heeh. Meskipun aku makna itu kan nggak ngerti sendiri sama tulisannya gitu. Nah waktu itu aku disuruh baca sama guruku, terus aku itu bilang gini, "Saya gak paham Gus," gitu. Iya. Terus katanya guruku, "Kok bisa?" gitu, "Kan itu tulisannya kamu sendiri," gitu katanya. Nah terus aku itu bilang, "Iya memang tulisannya saya sendiri, tapi saya itu gak paham," gitu, "saya cuma bisanya nulis," gitu. Iya. Pas, eee, karena saya gak paham, karena saya itu gak bisa baca sama maknanya Iya. sendiri, pas lo gus gusnya saya itu, gurunya saya, memberikan saya itu, apa ya, Hukuman ya Kak? iya hukuman. Dihukum Kak? Padahal masih baruan ya Kak, kok bisa dihukum gitu? Iya, dihukum karena saya itu gak bisa baca sama tulisan sendiri gitu. Iya. Nah terus, saya dihukum. Lah waktu dihukum itu saya itu ngeluh, apa ya, ngeluh gak kerasan, ini itu, banyak intinya ya. Saya Iya. itu kan gak tahu kan masih kalau emang orang nyari ilmu itu pahit gitu, gak enak gitu. Nah jadi itu tuh saya banyak ngeluhnya, terus keesokannya kan saya dikirim. Saya itu bilang sama orang tua, lah katanya orang tua, "Yang sabar," gitu. "Gak bisa kalau kalau kayak gini, sabar terus, dihukum terus," gitu saya. Terus katanya orang tua itu, "Iya gak apa-apa," gitu. Masa iya kan, saya itu kesel sama orang tua karena orang tua saya itu, kayak terima saya dihukum gitu. Nah padahal aslinya orang tua itu bukan terima, tapi orang tua itu ya, gitulah kan biasa dalam mencari ilmu itu memang, setiap mencari ilmu itu kan ada ujiannya gitu. Iya. Nah itu di antara salah satu ujiannya saya. Jadi rasanya Kakak udah pindah menetap di sini tuh gimana? Ya pengen berhenti, pengen kabur, ya semacamnya gitulah. Kalau sejak pindah ke sini Kak, apa rasanya Kakak beda atau sama aja? Sedikit berbeda karena, apa ya, karena mendapatkan teman baru, populasi baru, lingkungan baru, intinya semua serba baru. Jadi, menurut Kakak lebih milih pondok sini apa ya pondok sana? Eee, Ya di sini sih menurut saya. Kalau di sana tuh emang ketat ya Kak, atau gimana gitu? Nggak terlalu juga. Oh gitu ya Kak, ternyata masih banyak ya Kak, eee, ada yang dilupakan. Ya oke, boleh gak Kak ngasih sedikit tips nih untuk para pemirsa yang lagi nonton nih dari awal sampai akhir, Eee, untuk bo para pendengar yang jati-jati dan SM-SM ini? Boleh. Di antara tips-tips dari saya ini ya, yang pertama itu tentukan niat sebelum belajar. Jadi kita sebelum belajar itu jangan berniat ya yang seperti tadi yang sudah saya Yang bilang. pamer-pamer itu ya Kak? Iya, niat kita itu harus sungguh-sungguh, harus benar-benar pada satu tujuan. Kita harus fokus untuk mencari ilmu, jangan untuk pamer, untuk apa gitu. Mmm, Apa ya, sebelum belajar itu kita juga usahakan untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat dan barokah. Yang kedua membuat catatan. Membuat catatan itu semisal kita, mendengarkan guru ketika keterangan. Nah, ada salah satu yang kita simak itu menurut kita penting. Nah, di situ kita mencatat, harus catat supaya kita selalu ingat gitu. Karena kan nggak tahu kan ya kalau misalnya seperti ujian itu kan nggak tahu kalau itu mau dimasukin soal atau gimana gitu kan. Yang ketiga itu jadwalkan waktu khusus. Harus kita itu kalau ingin mencari ilmu itu yang, benar-benar, harus punya waktu khusus untuk belajar ilmu itu. Yang keempat, diskusi dengan teman, karena lebih banyak diskusi itu kita juga akan mendapatkan lebih banyak pengalaman dan akan mengingatkan satu sama lain. Dengerin tugas Kakak ini. Jadi dari Kakak ini tuh kita bisa ambil pelajaran,
bisa belajar-belajar nih sama kakak ini. Siapa ada kak namanya kak? Kak Eh, Vivi ya? iya, nama nama asli saya itu Viana, bisa dipanggil Vivi. Kok bisa ya kak? Dari Viana ke Vivi kan jauh kak. Iya, karena kan dia panggil huruf depannya aja, kan ada V-nya gitu. Iya. Gak terasa nih, udah lama kita berbincang-bincang. Ya kak, gimana perasaan kakak dalam podcast kali ini? Perasaan saya itu bahagia karena saya itu bisa berbagi sedikit ilmu kepada para penonton yang udah nonton dari awal sampai sekarang. Ya terima kasih juga untuk para pemirsa, para netizen-netizen ini yang udah setia nontonin kita di podcast kali ini. Makasih juga untuk Kak Vivi udah mau nih diundang di podcast ini. Makasih ya Kak. Iya, makasih juga ya udah mengundang saya dan menyuruh saya untuk berbagi ilmu sama penonton-penonton meskipun sedikit banyak mereka gak paham gitu. Iya. Artinya paham ya guys, masa ya ilmu ini juga gak paham. Jadinya